Dewa medis terkuat. Bab 569. Xiao Zi bukanlah orang yang puas dengan apa yang harus ia tanggung. Akan baik-baik saja kalau dia tidak memprovokasi orang lain, namun orang lain justru ingin memprovokasi dia. Ini sama saja mencari kematian. Setelah tertawa nakal, Xiao Zi berdiri di atas tubuh macan tutul itu, menunjuk dengan tangan kecilnya yang gemuk, dan berkata, "Hei, jika kau ingin hidup, serahkan semua uang yang kau miliki. Jika tidak, aku akan memenggal semua kepala kalian." Semua orang saling berpandangan, lalu tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, kau dengar itu? Bocah cilik ini benar-benar meminta kita untuk menyerahkan uang kita. Menarik. Sangat menarik. Sekarang, kucing atau anjing manapun berani melompat keluar dan mencari kematian." Huang Laodao berkata dalam hati. "Rekan-rekan Taois, saya sarankan Anda untuk mendengarkannya. Kalau tidak, Anda pasti akan menyesalinya. Omong kosong. Jangan kira kau bisa menipu kami hanya karena kau dewa. Apa kau benar-benar mengira kami belum pernah melihat dunia? Ayo, bunuh dulu makhluk kecil itu." Begitu dia selesai bicara, seorang seniman bela diri tingkat legendaris menghentakkan kakinya keras-keras, dan langsung melompat keluar, menuju langsung ke wajah Xiao Zi. 100 langkah, 50 langkah, 10 langkah, 1 langkah. Tepat saat dia datang ke sisi Xiao Zi, tiba-tiba, sebuah kecelakaan terjadi. Macan tutul yang diduduki Xiao Zi mencambuk ekornya sendiri dengan ganas. Hanya dengan satu pukulan ringan, orang kuat di alam legendaris itu langsung terbelah menjadi dua bagian. Apa? Semua orang yang hadir begitu terkejut hingga rahang mereka ternganga ke tanah. Itu tempat yang legendaris. Alam legenda. Bagaimanapun juga, tidak mungkin dia akan dipukuli sampai mati oleh ekor binatang bintang, kan? Kecuali kekuatan lawannya sangat kuat. Meneguk. Semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah mereka secara bersamaan. Ketika dia menatap Xiao Zi lagi, matanya dipenuhi ketakutan yang teramat sangat. Huang Laodao berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya. "Sudah kubilang sejak lama, tapi kau tidak mau mendengarkan dan terus saja menyinggung nenek moyang kecil ini. Kau benar-benar cari masalah." Wajah semua orang muram. "Huff. Kita tamat kali ini. Kau kejam sekali, ayo kita pergi." "Tunggu sebentar, Nona, apakah saya boleh pergi?" Xiao Zi menghentikan semua orang saat itu juga. Semua orang melotot tajam ke arah Xiao Zi. "Apalagi yang ingin kamu lakukan?" Xiao Zi berkata dengan tatapan dingin dan arogan. "Gampang. Tinggalkan saja barang-barangmu dan kau bisa keluar dari sini." Pada saat ini, Huang Laodao tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Orang macam apa dia dan orang macam apa dia? Xiao Zi dan Xiao Chen persis sama. Sombong. Dan dia punya modal untuk mendominasi. Orang lain memiliki ekspresi dingin dan jelek di wajah mereka. "Jangan pergi terlalu jauh." "Benar sekali. Meskipun kalian sangat kuat, kami bukanlah orang yang mudah ditipu. Jika kami benar-benar bertarung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang." Bising. Pikiran Xiao Zi bergerak, macan tutul itu meraung, dan menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Ketika dia muncul lagi, dia sudah ada di depan semua orang. Kecepatannya begitu cepat hingga tak masuk akal. Sebelum orang-orang ini bisa melihat pergerakannya dengan jelas, makhluk itu sudah muncul di samping mereka. Brengsek. Murid semua orang mengecil, dan baru pada saat inilah semua orang akhirnya mengerti apa yang dikatakan Huang Laodao. Gadis kecil ini bukanlah seseorang yang bisa mereka permainkan. "Kami menyerah." Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak meneriakkan ketakutan dan teror di dalam hati mereka, lalu menyerah. Namun sayang, Xiao Zi mengabaikan mereka begitu saja. Dia mewarisi dengan sempurna kesombongan dalam diri Xiao Chen. Siapapun yang berani memprovokasi dia akan dibunuh tanpa ampun. Ekor besi macan tutul menyapu musuh seperti pedang panjang. Hanya butuh satu gerakan. Dalam sekejap, beberapa kepala beterbangan di tempat. Obral kilat. Melihat pemandangan ini, Huang Laodao tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya. Meskipun begitu, ini bukan pertama atau kedua kalinya dia melihat betapa jahatnya Xiao Chen dan putrinya. Namun, setiap kali dia melihatnya, hatinya akan sangat terkejut. Xiao Zi menjentikkan jarinya ke arahnya. "Ambil semua benda ini, bawa kembali ke bumi, dan tinggalkan pada paman dan bibiku." Ya, sekalipun Huang Laodao adalah seorang dewa, dia tidak berani mengeluh saat ini dan patuh melayani sebagai pesuruhnya. Xiao Chen mendarat pada saat ini.
Ketika dia melihat pemandangan ini, dia tidak terkejut sama sekali dan tidak banyak bicara. Jalan hidup bela diri itu beda dengan hidup di bumi. Di sini, yang kuat akan selalu kuat dan yang lemah akan dimangsa oleh yang kuat. Entah kamu membunuh atau kamu dibunuh. Membunuh adalah aturan paling dasar untuk bertahan hidup. Karena Xiao Zi sudah terjun ke dunia bela diri, tidak peduli berapapun usianya, dia sudah bisa berhubungan dengan ini. Ayo pergi. Indra spiritualku telah menemukan sesuatu yang baik di suatu tempat di depan. Mungkin itu dapat membantu Zi membuat terobosan. Ya. Kelompok itu segera pergi dan tiba di suatu daerah dataran yang jaraknya puluhan ribu mil. Di sini, padang rumput tak berujung sejauh mata memandang. Namun, di tempat ini tumbuh sebuah pohon aneh yang tubuhnya pendek, dan hanya Xiao Zi yang bisa merangkak di bawahnya. Batangnya dipenuhi buah-buahan berwarna-warni yang terlihat begitu lezat sehingga Anda tidak bisa berhenti memakannya. Ketika Taois Huang melihat pohon itu, dia tidak dapat menahan diri untuk mengecilkan pupil matanya. Pada saat ini, pohon kecil itu benar-benar memiliki kekuatan jiwa yang kuat. Apakah ini? Apakah ini pohon jiwa 5 warna? Xiao Chen tersenyum dan mengangguk. Bagus. Pohon jiwa 5 warna adalah harta karun yang sangat berharga dari surga dan bumi. Agar terbentuk, hanya dibutuhkan satu kondisi, yaitu tempat di mana orang besar pernah jatuh. Selain itu, ia harus dibiarkan sendiri dan tumbuh selama ribuan tahun sebelum dapat terbentuk. Meskipun pertumbuhannya sangat lambat, namun, ia memainkan peranan yang amat penting. Buahnya, dan bahkan seluruh pohonnya, memiliki kekuatan jiwa yang kuat. Kekuatan jiwa sangatlah dahsyat bagi seorang seniman bela diri. Itu dapat meningkatkan jiwa seorang seniman bela diri. Dengan kata lain, ini dapat meningkatkan kualifikasi seniman bela diri. Inilah yang terbaik dari semua hal yang baik. Wah, kaya sekali. Nona muda benar-benar kaya kali ini. Taois Huang menelan ludah. Jika dia bisa mendapatkan pohon jiwa 5 warna ini, dia yakin bisa masuk ke alam Raja Dewa dalam waktu 10 tahun. Namun sayangnya, dia bukan putra Xiao Chen. Namun tak lama kemudian, dia merasa lega. Jika dia putra Xiao Chen, mungkin dia tidak membutuhkan pohon jiwa 5 warna ini. Dan pada saat ini, beberapa tim juga datang ke sini. Pohon jiwa 5 warna, benar-benar pohon jiwa 5 warna. Tidak heran mereka datang ke sini begitu cepat. Tidak bagus. Murid Huang Laodao menyusut. Baru saja mereka berlari terlalu mencolok dan menarik perhatian orang lain. Bab 570. Beberapa sosok dengan cepat menyerang dan mengepung pohon jiwa 5 warna. Yang lebih parah, beberapa orang bahkan ingin maju dan merebut pohon jiwa 5 warna. Xiao Chen mendengus dingin, dan beberapa sinar perak melesat keluar, langsung memotong tubuh lawan hidup-hidup. Adegan ini membuat banyak orang ketakutan, menyebabkan pupil mata mereka langsung mengecil dan mereka menjadi jauh lebih disiplin. Mata Xiao Chen dingin dan dia berkata dengan tenang. Aku sudah menemukan pohon jiwa 5 warna. Kalau kau tahu apa yang terbaik untukmu, pergilah dari sini. Huff. Sombong sekali. Kalau kau bilang itu milikmu, berarti itu milikmu. Kami merasakannya pada saat yang sama. Hanya saja kami agak jauh, jadi kau sampai di sini lebih dulu. Apa yang kau banggakan? Xiao Chen mengangkat tangannya dan mengayunkan pedang, langsung membunuh lawan. Lalu, dia menaruh tangannya di belakang punggungnya dan menatap ke depan dengan ekspresi acuh tak acuh. Sekarang, apakah kamu butuh omong kosong lagi? Metode pembunuhan yang jitu ini langsung membuat jantung orang-orang yang hadir berdebar kencang lagi. Sungguh orang yang kejam. Pada saat ini, salah satu dari mereka tiba-tiba menunjuk tas penyimpanan di tubuh Huang Laodao. Mengapa dia membawa begitu banyak tas penyimpanan? Ya, kudengar beberapa kultivator independen yang kuat membentuk tim, membunuh orang, dan merampok tas penyimpanan kultivator lain. Mungkinkah itu kamu? Orang yang mengatakan ini memiliki niat yang sangat jelas, dia hanya ingin menghindari inti permasalahan. Ubah topik ke hal lain. Dengan cara ini, selama semua orang bekerja sama untuk menghadapi Xiao Chen pasti tidak akan selamat. Setelah membunuh Xiao Chen, pohon jiwa 5 warna akan tetap menjadi milik mereka. Pendeta Tao Huang langsung meludah karena kesal. Omong kosong. Jangan bicara omong kosong. Ini karena kelompok pembudidaya independen itu ingin membunuh kita, tetapi malah membunuh kita sebagai balasannya. Itu sebabnya kita punya begitu banyak kantong penyimpanan. Setelah mengatakan itu, dia menambahkan satu kalimat lagi. Kami bukan orang-orang rendahan. Namun,
Ketika kata-kata ini keluar, semua orang mencibir. Kedengarannya lebih baik daripada bernyanyi. Apakah menurutmu kami akan mempercayainya? Benar sekali. Tim itu tidak pernah menunjukkan belas kasihan dalam membunuh orang dimanapun mereka berada. Meskipun kita belum melihat mereka, dari penampilan kalian saat ini, kalian adalah kelompok kultivator independen. Kamu omong kosong. Taois Huang sangat marah hingga wajahnya memerah. Kau hanya bicara omong kosong, kau hanya ingin mencuri barang-barang kami. Kenapa kau berpura-pura menjadi orang baik? Kau menjebakku di sini, dasar brengsek. Sekelompok petani biasa mencibir serempak. Kamu bilang kami menjebakmu. Kalau begitu tunjukkan buktinya. Benar sekali. Tanpa bukti, kami semua akan bergegas dan mengeksekusimu di tempat. Setelah kata-kata ini diucapkan, banyak orang bahkan menghunus senjata mereka. Melihat pemandangan ini, Xiao Chen mendengus dingin dan langsung menginjak tanah. Bersamaan dengan tindakan itu, tanah pun bergetar seketika, dan gelombang yang amat dahsyat menyebar dengan cepat, menyapu para penggarap pengembara di garis depan dengan kekuatan yang tak terhentikan. Ledakan. Disertai ledakan keras, puluhan sosok terlempar ke langit di tempat, dan banyak senjata di tangan beberapa pendekar bela diri di belakang hancur di tempat. Pada saat ini, orang-orang yang berteriak itu tiba-tiba terdiam dan tidak berani mengatakan omong kosong lagi. Xiao Chen mendengus dingin, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Apakah penjelasan ini cukup? Semua orang mengertakkan gigi, tetapi tidak berani menimbulkan masalah bagi Xiao Chen. Bahkan terus membantahnya. Melihat tidak ada yang berbicara, Xiao Chen mendengus lagi. Aku terlalu malas untuk menjelaskan apapun kepadamu. Aku juga tahu bahwa kebenaran tidak akan berpengaruh padamu. Itulah hukum rimba, kau hanya ingin mengambil pohon jiwa 5 warna. Jadi, jangan bertingkah menjijikkan. Jika kau menginginkan pohon jiwa 5 warna, silakan. Jika kau bisa melewatiku, aku akan memberikannya kepadamu dengan kedua tangan. Tetapi jika kau tidak berhasil melewatinya, aku pasti tidak akan memberi ampun. Perkataan Xiao Chen membuat semua orang mengepalkan tangan. Namun, tidak seorang pun berani mengatakan sepatah kata pun. Xiao Chen menepuk kepala kecil Xiao Ziyi dan berkata, "Silakan, sayang, duduklah di bawah pohon jiwa 5 warna dan serap semua kekuatan jiwa murni." Xiao Ziyi mengangguk patuh. Dia tahu bahwa jika Xiao Chen menginginkan sesuatu, itu pasti hal yang baik. Melihat Xiao Ziyi melompat dan berlari ke arah pohon jiwa 5 warna, beberapa orang yang hadir langsung mulai berpikir lagi. Jika kita menangkap Xiao Ziyi, bisakah kita memaksa Xiao Chen untuk menyerah? Memikirkan hal ini, beberapa sosok menghentakkan kaki dan langsung melompat keluar. Mereka langsung menyerbu keluar dengan energi tercepat. Xiao Chen tidak bergerak sama sekali, membiarkan orang-orang itu menyerbu ke arah putrinya. Mereka sangat cepat dan tiba dalam sekejap. Tetapi, tepat ketika tangan mereka hendak menyentuh Xiao Ziyi, Xiao Chen mendengus. Hanya dengan suara sekecil itu saja, semua sosok itu langsung meledak menjadi kabut berdarah. Akhirnya, semuanya lenyap tertiup angin. Adegan ini membuat hati semua orang bergetar lagi. Mereka menggertakkan gigi dan tidak berani melangkah maju. Mereka hanya bisa menyaksikan Xiao Ziyi berjalan ke sisi pohon jiwa 5 warna. Namun, setelah banyak orang berkumpul di sini, semakin banyak orang yang mengikuti. Banyak biksu dari tempat lain juga berpikir bahwa ada hal-hal baik di sini dan menyerang dengan cepat. Pada saat ini, beberapa pangeran juga tiba diam-diam. Ketika para pangeran dinasti Ming melihat ini, mereka tidak dapat menahan perasaan sedikit aneh dan sedikit mengernyit. Apa yang terjadi di sana? Melaporkan kepada para pangeran, tampaknya seorang kultivator pengembara telah menemukan pohon jiwa 5 warna. Pohon jiwa 5 warna. Semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan mata. Fungsi pohon jiwa 5 warna sangat istimewa. Itu dapat secara langsung meningkatkan kekuatan spiritual seseorang. Bahkan mereka yang berada di tahap awal alam kaisar ilahi pun menginginkan sesuatu, kurang lebih. Ayo kita pergi dan lihat. Kita tidak bisa membiarkan mereka merebut kesempatan bagus seperti itu. Mata pangeran keempat dinasti Ming langsung berbinar dan dia bersiap untuk pergi. Pada saat ini, pangeran tertua tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Wan Xiao yang ada di sampingnya. "Xiao, bagaimana menurutmu? Kenapa kita tidak pergi bersama?" Wan Xiao secara alami adalah Xiao Wan yang melarikan diri dari bumi. Dia saat ini menggunakan nama samaran dan menyembunyikan nama aslinya. Dia melirik ke arah kerumunan dan menyipitkan matanya sedikit. "Aku tidak menyangka dia akan datang juga."
Dia tidak terkejut karena dia juga melihat Xiao Zi. Xiao Chen pasti membawa putrinya ke sini untuk berlatih. Pangeran tertua sedikit mengernyit. Siapa dia? Mungkinkah, Xiao, kau mengenalnya? Xiao Wan berkata dengan dingin. Kita saling kenal. Namun, aku tidak menyarankanmu untuk pergi ke sana. Jika kamu bertemu dengan orang ini, mengambil jalan memutar atau menjauh darinya adalah pilihan terbaik dan terpintar. Mengapa? Alis pangeran tertua berkerut lebih dalam. Xiao Wan berbicara lagi. Karena, jika kamu memprovokasi dia, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Bersambung.